Halo pemirsa Lebong TV, Gen Kabar hari ini senang sekali rasanya saya Riri Agustin kembali menjumpai Anda dalam program talk show ngobrol santai berbagai dengan narasumber serta info-info yang menarik. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Teguh Raharjo selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Selamat siang Pak. Siang. Gen Kabar kumaha Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah meluang waktunya untuk ngobrol bersama Riri di kebun Yayasan Lebong Rahma Center. Lebong Rahma Center ya Pak ya. Ini sendiri memang proyek dari Bapak sendiri? Ya, kebetulan saya sebagai pembina yayasan. Ini kita kebun yayasan dan kita yang ngelola. Oh iya, baik. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh-jauh lagi tentang keseharian Bapak, program ini memuat seputar kehidupan Bapak, keseharian Bapak, jejak karir Bapak, terus info-info menarik yang memang menurut Bapak masyarakat harus tahu itu. Itu ya Pak ya. Dan saya ingin mengetahui bagaimana perjalanan karir seorang Teguh Raharjo sehingga bisa menjadi politisi dan mendapatkan mandat dari masyarakat untuk menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Lebong. Bisa Bapak ceritakan sedikit Pak? Ya, kalau karir politik yang saya tempuh ini kalau awalnya sih memang nggak ada kepikir sama saya bakal jadi pelaku politik. Yeah. Nah kebetulan waktu itu kurang lebih tahun berapa? Tahun 2006. Nah Pak Bupati kita yang sekarang ini mengunjungi saya ke Jakarta. Bisa bincang-bincang sama beliau ngomong dia punya niat mau terjun ke dunia politik. Bukan mau terjun ke dunia politik, mau terjun kembali menjadi kandidat kepala daerah di Kabupaten Lebong. Nah, dia menawarkan saya untuk kerjasama. Nah, saya lihat dari cara beliau, ini kok kayaknya sama dengan perjalanan hidup saya beliau itu. Jadi itulah saya pulang ke Lebong membantu beliau ya, tahun 2010. Nah ya. Kemudian kebetulan sekali ada salah satu putra Lebong yang sukses berkancah di tingkat nasional di dunia perpolitikan, di Bung Rio Capella. Nah beliau udah kenal lama dengan saya dan beliau minta sama saya untuk memperkuat di wilayah Dapil 3. Dulu di sini Dapil 3 ya, di daerah Lebong Utara, di Partai Nasdem yang dia geluti. Ya dari situlah saya terjun ke dunia politik ini dan kemudian mencalonkan diri di tahun 2014 awal. Alhamdulillah terpilih jadi ketua DPRD waktu itu. Di periode sebelumnya ya Pak ya. Betul. Berarti pada masa kecilnya Bapak itu di Jakarta gitu ya Pak? Kalau kecil saya dari lahir di Lebong, kurang lebih bulan Agustus tanggal 28, kira-kira 51 tahun yang silam. Kemudian sekolah TK di TK Muhammadiyah, SD di SD Center, SD 2 Lebong Utara. Kemudian SMP-nya juga di SMP 1 Lebong Utara. Kemudian SMA juga SMA 1 Lebong Utara kelas 1. Nah setelah pembagian jurusan naik kelas 2 karena kehidupan ekonomi keluarga yang agak kurang layak waktu itu, saya dipindahkan oleh orang tua saya ke Solo, ke Surakarta. Betul di sana kan ada keluarga. Nah, saya menamatkan SMA di SMA 5 Surakarta. Dan kembali ke sini karena panggilan itu tadi ya Pak ya? Iya. Nah baiklah, berarti pada masa sebelumnya Bapak menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebong dan di periode sekarang Bapak menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Nah di tengah pandemi COVID-19 ini otomatis pekerjaan itu ada yang berhenti atau berubah perencanaannya. Bagaimana keseharian Bapak itu sendiri? Ya kembali keadaan lah. Gimana culture ataupun kebiasaan kita di Lebong, ya saya bertani juga ya. Bertani juga ya Pak? Kita lihat sekarang ya, saya bertani cabai, tanaman-tanaman
untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek lah. Ada tomat, ada terongnya gitu. Itu kegiatan untuk ngisi-ngisi waktu masa pandemi untuk kegiatan keseharian sementara ini. Iya. Dan bagaimana kesiapan Bapak menghadapi new normal life ini, Pak? Memang seharusnya ini kalau menurut saya itu bukan new normal ya. Iya. Memang kehidupan itu harus begitu ya. Apa yang seperti yang diterapkan di protokoler new normal itu ya, tentang menjaga kesehatan ya, menjaga melihara kebersihan. Saya rasa itu kehidupan yang memang harus kita lakukan kalau memang kita mau hidup sehat ya. Itu bukan new kalau menurut saya sih. Memang harus diterapkan itu. Nah, menurut sudut pandang seorang Bapak Teguh Raharjo, masalah apa yang membuat yang ada di Kabupaten Lebong yang Anda alami pada masa periode Anda menjadi Ketua DPRD dan sekarang Anda menjadi Wakil Ketua DPRD? Apakah masih ada masalah itu saja atau bagaimana, Pak? Ya kalau permasalahan sih, kalau untuk pembenahan itu masih menurut saya sih masih stuck ya. Iya. Nah, sementara problem yang ada di tengah masyarakat, baik pun kan kita tahu ya mayoritas masyarakat ini petani. Iya. Nah, tanda kutip petani kita nih belum berubah sistem pola bertani dari agriculture, dia masih tetap aja sampai sekarang agriculture, belum berubah menjadi ke agribisnis. Ya seharusnya kalau menurut saya, pandangan saya, ke depan itu harus berubah dari agriculture menjadi agribisnis gitu. Karena apa ya? Kita lihat sendiri petani-petani di Lebong ini, dia masih bertani itu dianggap budaya, kebiasaan saja gitu kan. Jadi hanya senang dan suka aja gitu. Nah, sehingga produk-produk dari hasil mereka itu nggak bisa memenuhi untuk kebutuhan yang kira-kira bukan kesehari-hari, kebutuhan yang kira-kira besar gitu ya. Sehingga ketika kebutuhan itu sampai, mereka ini kelabakan, nggak bisa nangani dari pertaniannya. Karena apa? Petani yang masih ke arah agriculture ini, mereka itu mengutamakan tentang kuantitas. Nah, sedangkan tuntutan zaman ini kalau kuantitas saja itu tidak cukup. Sekarang ini lebih kepada harus ke kualitasnya. Maka harapan saya ke depan, agriculture yang sudah menjadi kebiasaan di pertanian Lebong itu sedikit berubah, bisa mengarah ke arah bisnisnya, ke agribisnisnya gitu. Nah, sehingga nanti apa-apa yang dihasilkan dari pertanian Lebong ini bisa masuk ke level menengah gitu. Seperti sekarang kan di Lebong kan sudah ada Indomaret, sudah tuh Alfamart kan. Ya mudah-mudahan ke depan nanti ada mall. Nah, sehingga produk-produk pertanian kita itu kalau mengutamakan kualitas bisa masuk ke situ dan kita mendapat pangsa pasar ataupun nilai harga yang lebih gitu kan. Itu harapan kita. Solusinya menurut Bapak gimana kepada petani? Ya kita rubah, harus masyarakat Lebong harus rubah dari mindset ya, pola pikirnya dan pola kerjanya juga. Jangan lagi kita ini masyarakat yang konsumtif gitu. Nah, Lebong ini tidak bisa dipungkiri ya, jadi masyarakat Lebong ini di bawah tahun 80, di bawah tahun 70 itu menyandang gelar itu masyarakat yang konsumtif. Karena apa? Alamnya masih menunjang. Alam yang penunjang daripada penghasilan samping masyarakat Kabupaten Lebong ini masih maksimal betul untuk dikelola. Salah satunya pertambangan emas tradisional itu kan. Nah, hari ini itu sudah tidak memungkinkan lagi, sudah tidak berpotensi lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petambang itu. Jadi kalau menurut saya dari kebiasaan yang konsumtif, ke depan kita harus merubah masyarakat Kabupaten Lebong menjadi masyarakat yang produktif gitu ya. Nah, salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya kelola lahan yang ada, manfaatkan lahan yang ada. Karena apa? Kalau menurut saya tanah itu dari sejengkal per sejengkalnya itu sama aja dengan emas kok. Bukan berarti emas itu harus ya seperti emas yang pandangan umum itu kan. Ini tanah ini per jengkalnya juga emas gitu, juga mutiara kan gitu. Itu menurut saya. Kalau pintar mengelola ya Pak ya. Ya. Dan apakah petani itu butuh ilmu juga? Nah ya ini
kelemahan kita ini memang tidak ada ilmu yang mumpuni dalam pertanian. Karena itu tadi ya, kebiasaan tentang agriculture ini itu masih sampai sekarang itu masih melekat sama petani kita. Nah, seharusnya mereka itu harus pindah dari agriculture ke agribisnis. Nah, ini memerlukan ilmu, kemampuan. Karena apa? Yang diutamakan ini nanti tentang kualitas. Nah, kalau kita tidak punya ilmu pertanian yang mumpuni gitu kan, menguasai tentang teknologi pertanian gitu kan, ini tidak mungkin akan bisa menghasilkan hasil produk yang berkualitas gitu. Nah, akhirnya nanti kita akan kalah di tengah pasar. Contoh, kalau saya lihat sekarang ini masyarakat petani kita ini masih mengarah pada kuantitas, sehingga mereka itu tidak memperhatikan kualitas seperti begini ya, karena dia kecintaannya, sayangnya gitu ya. Mereka misalnya nanam jeruk. Nah, jeruk ini kan seharusnya dari satu dahan itu misalnya ada buah yang 20 biji kan gitu. Nah, ini kalau seandainya kita biarkan 20 biji buah itu, ini enggak akan maksimal, baik pun penyerapan nutrisi untuk rasanya atau untuk nutrisi pembesaran buahnya gitu. Ini harus dibuang. Nah, karena kebiasaan ini tadi, kita sebagai petani yang agriculture ini, jadi ini sudah jadi budaya gitu kan. Ini sayang kita membuang ini. Udah kita urus, kita rawat, ini masa kita buang dalam sekian butir, kan sayang. Padahal ini malah mengurangi kualitas daripada tanaman itu sendiri. Ini sering terjadi di petani kita, masih berjalan kan, masih berlangsung. Ya, menurut Anda, siapa yang berkewajiban untuk memberikan informasi atau ilmu-ilmu kepada petani itu sendiri? Semua stakeholder yang ada, terutama ya yang formil ya, yang resmi, yaitu melalui dinas terkaitnya sebagai landing sektor. Tapi ya enggak habis di situ aja. Kita juga siapa yang punya sedikit kemampuan tentang pertanian, siapa yang punya sedikit semangat untuk bertani, ajak masyarakat. Berbagi ilmu ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah, selama Bapak menjadi Ketua DPRD Kabupaten Lebong periode sebelumnya, saya pernah mendengar bahwa Bapak pernah mengeluarkan Perda Pengakuan Adat dan Perlindungan Masyarakat Adat Hukum Adat Rejang ya Pak ya. Betul. Nah, itu adalah awal menuju pengembalian hak masyarakat hukum adat Rejang itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah hak itu selama ini hilang? Dan kalau hilang, siapa yang menghilangkannya? Ya. Itu Perda nomor 4 ya, tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Rejang Kabupaten Lebong. Ini bukan masyarakat adat ya, jadi masyarakat hukum adat. Ini hukum adat. Kita harus pisahkan. Kalau masyarakat adat itu pendekatannya ke arah adat. Itu nanti ada prinsip-prinsip yang tidak cocok dengan amanah undang-undang. Itu kan salah satunya dari prinsip tidak keluar dari prinsip NKRI itu. Jadi kalau masyarakat hukum adat itu pendekatannya melalui wilayah. Jadi jangan salah kaprah di sini. Di situ kan ada bahasanya perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat Rejang. Hukum adat Rejang, kan Rejang bahasanya, karena orang Rejang, Jawanya, Sundanya, Padangnya, Bataknya, Manadonya yang ada di sini, atau etnis pendatang di sini gimana? Enggak. Nah, itu pendekatan masyarakat hukum adat itu ke arah kewilayahan. Gitu. Jadi seluruh individu yang ada di dalam kabupaten kita ini itu termasuk masyarakat dan termasuk dalam masyarakat hukum adat. Memang selama ini tentang hak-hak daripada masyarakat hukum adat itu sendiri, kalau menurut saya sih memang hilang. Karena kenapa? Kalau kita dari undang-undang ya, amanah undang-undang seperti di pasal 18B Undang-Undang Dasar 45 itu kan menyebutkan bahwa negara itu mengakui, negara itu menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Nah, sepanjang itu masih hidup. Nah, sepanjang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya dan sesuai dengan prinsip NKRI, nah, diatur di dalam undang-undang. Di sini kan pengakuan negara dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat itu beserta hak tradisionalnya loh. Jadi hak tradisional ini macam-macam. Hak tradisional masyarakat hukum adat ini seperti misalnya
lembaga adat itu merupakan hak tradisional masyarakat hukum adat. Kemudian hukum adatnya sendiri, kemudian seni dan budayanya, kemudian tulisan dan bahasanya, terus termasuk lahan kelola sebagai sumber hidup masyarakat itu menjadi hak tradisional. Nah ini tidak ada. Salah satu contohnya kewenangan pengelolaan daerah Kabupaten Lebong ini sesuai dengan otonominya itu 70% itu masih dikuasai oleh negara. Itu berupa Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nah disitulah kalau menurut saya memang hilang dari hak-hak masyarakat hukum adat itu. Tapi dengan catatan ya, untuk menghidupkan ini itu amanah undang-undang loh. Sepanjang itu masih hidup dari pengakuan negara itu. Jadi maksud saya begini, negara ini sudah mengakui ya tentang keberadaan masyarakat hukum adat itu. Kemudian negara ini juga melindungi tentang kesatuan masyarakat hukum adat itu. Kemudian negara juga mengakui tentang hak-hak tradisional masyarakat hukum adat itu. Kemudian negara itu juga melindungi tentang hak tradisional masyarakat hukum adat itu. Nah satu pertanyaan kita, kenapa ini bisa hilang? Nah berarti ada amanah yang tidak dilaksanakan. Itu pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat itu melanjutkan. Itu apa yang menjadi tujuan daripada negara, apa yang menjadi amanah undang-undang, dan apa yang menjadi tujuan pemerintah pusat gitu loh. Itu pemerintah daerah yang harus melaksanakannya sesuai dengan amanah undang-undang tadi. Atur dalam undang-undang. Nah itulah makanya saya waktu itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebong berinisiatif, dan saya minta dengan kawan-kawan 24 orang yang ada di Dewan beserta saya orang 25 ini membuat menginisiasi satu gagasan, satu terobosan. Yuk coba ya kita bareng-bareng kita kaji, kita minta mitra kira-kira yang cocok dan layak untuk bersama-sama mengkaji tentang ini. Itulah kita kerjasama dengan NGO, teman-teman Akar Foundation, kemudian dengan teman-teman akademisi dari Universitas Bengkulu untuk mengkaji tentang inisiatif kita untuk membuat satu regulasi berupa produk perundang-undangan lokal, yaitu Perda nomor 4 tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kerjang Kabupaten Lebong itu. Berarti sudah diperdakan ya Pak ya? Sudah. Oke, dan kondisi ideal seperti apa yang diharapkan oleh Anda dengan adanya perda tersebut, Pak? Ya, hak tradisional masyarakat hukum adat itu harus pengakuannya jelas supaya masyarakat hukum adat Kabupaten Lebong ini mempunyai kepastian hukum yang jelas. Kemudian harapan kita mereka itu mendapatkan hak tuntut gitu loh. Seperti misalnya apa yang menjadi hak tradisional mereka, salah satunya lahan kelola sebagai sumber hidup mereka. Itu mereka punya hak untuk menuntut itu gitu. Nah, harapan kita negara memenuhi itu karena undang-undangnya sudah ada. Tapi alhamdulillah saya kalau tidak salah di tahun 2018 akhir bersama Pak Bupati dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong itu pernah hearing di kementerian. Terus kemudian waktu itu kemudian memang alhamdulillah ditemui langsung atau dihadiri langsung oleh Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, usulan kami ini kami sampaikan. Alhamdulillah tidak terjadi penolakan. Nah, ya mudah-mudahan saja pelaksanaannya untuk penetapan daripada pelepasan hutan negara maupun itu berbentuk hutan lindung, cagar alam maupun TNKS ini secepatnya ditetapkan. Itu harapan kita. Baik. Oke Pak, ada beberapa kasus tentang perdebatan antara yang kita bilang tadi TNKS dan juga masyarakat karena mengelola itu karena hukum masyarakat adatnya itu sendiri ya Pak ya? Ya itu kekuatan daripada masyarakat hukum adat itu tidak ada gitu loh. Hak tuntutnya juga tidak ada. Kepastian hukumnya tidak jelas. Nah seperti ini ada peristiwa yang notabene ya, dulu orang tuanya terus kakeknya mengelola satu lahan ya. Nah itu tidak pernah divonis sebagai perambah hutan atau perusak hutan. Karena apa? Cuma sedikit saja alasannya, dasar hukumnya ada. Mereka dapat surat izin garap dari seorang pasira. Nah kalau kita runut pasira itu kurang lebih sekarang itu ya lurah lah ya.
Itu seorang lurah saja memberi kekuatan hukum itu bisa terhadap masyarakatnya. Nah itu yang kita miriskannya. Makanya saya bilang hilang hak-hak tradisional masyarakat adat Lebong itu hilang, itu loh. Nah sekarang sudah otonomi daerah, Lebong sudah jadi kabupaten, berarti kan bupati tuh yang punya kewenangan, ya. Itu kekuasaannya lebih daripada lurah. Lurah saja waktu itu memberi sedikit dasar hukum ya, kekuatan hukum pada masyarakatnya untuk memberi sedikit oret-oretan bahwa ini lahan atau lokasi ini boleh dikelola gitu. Yeah. Jadi dasar hukum yang menjadi dasar hukumnya izin garap. Yeah. Mereka enggak pernah diponis sebagai perambah hutan gitu loh. Nah, hari ini kan ada, mungkin adik-adik pernah dengar tuh kemarin ada kasusnya, Pak. Nah, dianggap ini perambah hutan. Miris kita. Berarti hak tradisional masyarakat itu belum terpenuh di Kabupaten Lebong ini. Nah, kalau mau itu mau kuat masyarakat kita, mau istilahnya sedikit berleluasa untuk istilah mewujudkan baik itu tentang kesejahteraan pendidikannya, kesejahteraan ekonominya, kesejahteraan segala macam, kesehatan segala macamnya, ya ke kekuatan perlindungan hukum sesuai dengan amanah undang-undang, dan itu seperti juga yang menjadi tujuan negara. Itu. Oke, sebagian besar masyarakat walaupun di belakang rumahnya ada lahan kosong nggak berani dikelola gitu ya Pak, kalau nggak ada. Nah, karena nggak jelas ya, nggak ada kepastian hukum. Nah kalau seandainya Perda nomor 4 tahun 2017 itu sudah efektif, ya kita kan batas kelola kita kan udah jelas. Nah baru nanti penerapan aturan, penegakan aturan itu bisa kita lakukan, karena solusi ataupun jalan keluar daripada masyarakat itu tentang pembelaan hukumnya itu sudah ada. Nah kalau enggak gimana? Kan serba ragu. Betul. Iya. Balik lagi masyarakatnya yang susah ya Pak ya. Iya. Oke deh. Pada tahun sekarang nih Pak ada pesta demokrasi tentang pemilu kada ya Pak. Dan itu pemilihan kepala daerah sendiri. Sepanjang jalan saya bolak-balik Rimbo Pengadang ke sini. Terlihat ada foto Bapak yang ganteng di sana. Saya ingin nanya nih, benar ada isunya Bapak maju untuk ikut pilkada tahun ini? Insya Allah maju ya. Karena itu udah jadi tekad dan niatan. Ya karena ada rintisan yang harus dititi. Nah ini belum. Nah kebetulan rintisan itu saya ikut berkecimpung di dalamnya. Yang salah satu ya ingin membebaskan masyarakat hukum adat Rejang ini untuk mendapatkan hak tuntutnya dan untuk mendapatkan kepastian hukum di negeri kelahirannya sendiri. Itu makanya tekad saya untuk maju di pilkada ini kalau ada ridho dan izin dari Allah ya. Iya. Karena itu tadi inisiatif Bapak dan Bapak akan melanjutkannya terus-menerus. Harus memiliki hak. Harus. Oke. Kira-kira apa terobosan Bapak yang akan Bapak lakukan untuk membuat Kabupaten Lebong ini menjadi kota tujuan yang semakin maju untuk kedepannya? Ya kalau dari segi percepatan pembangunannya kita tidak boleh nampik ya. Bahwasanya ada dan tiadanya masyarakat Kabupaten Lebong ini ya, masyarakat Lebong maksudnya. Itu Kabupaten Lebongnya akan membangun dirinya sendiri ya, akan mempersolek dirinya sendiri. Itu secara otomatis. Karena apa? Harus kita akui dan kita sadari ya, bahwa Lebong ini negeri yang kaya sekali gitu loh, dari sumber daya alamnya gitu loh, baik mineral maupun kandungan gas buminya, panas bumi seperti geotermal sekarang, terus pemanfaatan airnya itu berlimpah ruah. Bagaimana dengan sumber daya manusianya Pak? Nah yang ini menjadi permasalahan. Makanya tujuan dan niatan saya membuat regulasi yang diinisiasi oleh DPRD pada tahun 2017 diketok palukan, itu berupa Perda nomor 4 itu. Ini salah satu langkah alternatif atau langkah solusi untuk memagari masyarakat Kabupaten Lebong ini gitu loh. Karena apa? Substansi pembahasan di dalam Perda tersebut memang satu-satunya Perda yang betul-betul substansi pembahasannya mengurusi tentang permasalahan kebutuhan masyarakat itu secara langsung. Nah, boleh adik lihat atau teman-teman lihat, boleh cek seluruh Perda yang ada. Satu pun Perda tidak ada yang membahas tentang substansi
langsung kepada urusan masyarakat gitu lah, atau kepada individu masyarakatnya. Nah, yang baru ada itu ya Perda nomor 4 itu. Nah, tujuan kita ini untuk memagari ini infrastruktur Lebong ya kita sudah akui. Alhamdulillah ya. Kita sama-sama lihat kemajuannya pesat sekali. Nah, kemudian satu yang kurang, perimbangan daripada infrastruktur ini yaitu suprastruktur gitu loh. Nah, infrastruktur ini ya itu karena ini istilah tujuan pokok dari setiap program gitu ya. Oh ya, karena ini berupa alat untuk mempercepat gitu, segala macam ya. Nah, ini setiap orang yang mempunyai pemikiran itu pasti arah mindset pemikirannya ke arah situ, ke arah infrastruktur percepatan itu. Nah, sehingga apa yang menjadi faktor penyeimbangnya lupa, yaitu suprastruktur. Nah, suprastruktur ini menangani, membahas dan mengelola tentang sumber daya manusianya gitu. Apakah Anda setuju Pak tentang putra-putri daerah Lebong itu yang lebih diutamakan? Nah, harus. Makanya salah satu rujukan ya dari politik hukum daripada Perda nomor 4 itu arah kebijakannya ke sana gitu loh, untuk membangkitkan sumber daya manusia Lebong ini gitu. Ya, beli perlindungan kan begini deh ya. Kalau seseorang itu diakui keberadaannya dan dilindungi juga keberadaannya, kekuatannya kan ada. Nah, begitu juga masyarakat. Ya kita akui dulu lah keberadaannya. Kemudian kita lindungi juga tentang keberadaannya. Apalagi sampai ke hak-haknya kita akui dan kita lindungi, ya kekuatannya ada. Sejauh ini saya lihat putra-putri daerah Kabupaten Lebong itu Pak, banyak yang sarjana, banyak yang menempuh pendidikan yang tinggi. Cuman mereka tidak memiliki kesempatan. Setujukah Bapak kalau saya bilang seperti itu? Boleh jadi. Tidak memiliki kesempatan itu sendiri. Bisa ke sana. Ya mungkin itu yang Bapak bilang tadi, tidak adanya pengakuan hak-hak itu tadi ya Pak ya. Harus ada regulasi yang jelas gitu loh, supaya masyarakat itu punya kepastian hukum gitu. Jadi mereka bisa berbuat, bisa beride, bisa bergagasan, bisa berkreativitas gitu loh. Karena kekuatan hukumnya ada gitu. Dari pengakuan mereka dilindungi oleh undang-undang itu, walaupun itu undang-undang lokal, tapi undang-undang lebih tinggi itu ada memerintahkan dan mengamanahkan tentang itu gitu loh. Oke, menarik. Oke deh, sejauh mana nih kesiapan Bapak? Tadi kan terpotong tuh, kita masih bahas hukum adat, sejauh mana nih persiapan Bapak untuk maju ke pilkada? Ya kalau untuk maju ke pilkada ini, ya kalau persiapan selalu ini ya, di setiap saatnya, detik, jam, hari, minggu, bulan. Tapi satu catatan, ya saudara-saudara kita dukung lah, gitu kan. Nah kalau itu didukung, ya udah siap pokoknya. Walaupun siap sendiri, kalau tanpa dukungan susah juga ya Pak ya. Harus didukung juga ya Pak ya. Iyalah, Oke deh. Nah, kemajuan suatu daerah itu kan tidak lepas dari peran pemuda. Bagaimana cara Bapak untuk memberi panggung kepada pemuda itu nantinya Pak? Ya kita bangkitkan semangatnya. Terus kita bikinkan wadahnya. Nah, bukan saja membangkit dengan membikin itu lalu kita biarkan. Ya salah satu tadi yang saya bilang tadi, arah kebijakan dan politik hukum daripada Perda nomor 4 itu mengarah ke sana. Ini kita tidak, jadi saya tidak bicara tentang retorika gitu ya. Tidak bicara tentang berandai-andai. Jadi kita bilang kita dukung, kita beri semangat, terus kita buatkan wadahnya. Kemudian satu pertanyaan kita, dasar kekuatan hukum dari dia ini sudah ada enggak? Nah, terus apa yang memayungi dia ini? Gitu loh. Nah, ini yang kita atur dalam regulasi nomor 4 itu gitu. Itu mengembalikan kembali apa yang menjadi hak kita ya, masyarakat ini. Oke. Dari panjang perjalanan kita ngobrol tadi nih Pak. Apa yang membuat Perda nomor 4 itu tidak diterapkan, Pak? Ya mungkin pemahamannya yang kurang masuk. Mereka cuma mengkaji tentang nomenklatur dan membahas tentang substansi pembahasan di dalam perda tersebut gitu loh. Mereka tidak mengkaji tentang arah kebijakannya ini nanti bagaimana gitu loh. Terus politik hukumnya ini apa gitu. Isi daripada segala macam ya ke arah bagaimana ending dan goalnya ini ruh. Nah kalau mereka tidak mengkaji tentang ruhnya, mereka tidak tahu maksud dan tujuannya. Mereka cuma baca perda nomor 4 itu, cuma bahas tentang tata kelola hutan saja. Padahal tidak begitu. Di situ ingin menghidupkan apa yang menjadi hak tradisional, gitu loh. Dan hak tradisional itu bisa hidup dalam pengakuannya, itu harus dihidupkan. Itu di dalam amanah undang-undang. Ini tugas kita bersama masyarakat Lebong untuk menghidupkan ini seluruh hak tradisional kita. Nah, salah satu
kami juga ada kerjasama dengan salah satu NGO, yaitu AMAN ya, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Tuh. Ini untuk menghidupkan ya apa yang menjadi hak tradisional. Salah satunya kita ada launching buku waktu itu di, kalau tidak salah di bulan Juli ya tahun 2019. Itu buku judulnya Tuan Nanok Langia. Nah, di dalam buku Tuan Nanok Langia ini membahas tentang Tato Cao, pengobatan tradisional suku asli Rejang. Itu sudah kita launchingkan. Nah, kemudian salah satu buku lagi yang sudah kita launchingkan juga itu tentang dokumentasi tanaman dan tumbuh-tumbuhan obat-obatan masyarakat suku asli Rejang. Karena apa? Ya perintah amanah undang-undangnya begitu. Gitu loh. Sepanjang masih hidup, hak tradisional dan kesatuan masyarakat adat itu diakui dan dihormati oleh negara. Kalau itu mati, tidak ada pengakuannya, tidak ada penghormatannya. Nah, itu juga baik tentang yang lain-lain. Hal-hal kelola juga harus kita hidupkan sama-sama. Semangat kita, hak-hak kita itu harus kita hidupkan gitu. Baik lembaga adatnya segala macam. Nah, supaya apa yang menjadi amanah undang-undang itu betul terlaksanakan sesuai dengan tujuan dan ruhnya gitu. Oke. Nah, Pak, baik, kami menunggu Perda nomor 4 itu berjalan dan bekerja ya, Pak ya. Oke. Nah, Pak, apa harapan Bapak kepada masyarakat Lebong untuk sekarang dan ke depannya? Ya sudah, tidak usah berandai-andai kita. Karena turunnya kita ini, apalagi alam Lebong ini dikejar dan diburunya oleh orang-orang terdahulu, ya karena kekayaan alamnya, kemudian kesuburan tanahnya. Nah, kita kan nenek kakek nenek kita kan udah terbiasa dengan bercocok tanam. Ya udah, kita kelola tanah yang ada, maksimalkan, terus perdalam ilmunya dan kuasai ilmunya. Gitu loh, supaya pemenuhan kebutuhan jangka pendek seperti ini ya, tidak tanam cabai. Ini untuk pemenuhan jangka pendek ini ya. Nah, kemudian nanti harus juga kita kaji, jangan sampai di sini saja kajian kita ataupun arah kita sekadar pemenuhan jangka pendek aja. Nanti kita terjebak sebatas perut aja. Nah, jangka panjangnya pun harus gitu. Dan alhamdulillah saya juga di program untuk penanganan kebutuhan jangka panjang saya lakukan. Saya itu bertanam di depan sana. Nanti kalau ada waktu ya silakan kita ke sana ya. Itu tanam gaharu, pohon gaharu. Itu untuk penanganan kebutuhan jangka panjang. Jadi dari seluruh lini itu saya harap ya, ayo kita sama-sama masyarakat Kabupaten Lebong. Jangka pendeknya bagaimana dan jangka panjangnya bagaimana, ini harus kita perhatikan. Nah, satu saya sedikit memberi pesan moral mungkin ya, yang dicocoknya. Jangan sampai kita terjebak di satu kegiatan itu ya, terjebak ke dalam program. Nah, maksud saya begini. Kan ada program nih, entahkah program pusat, entahkah ada program pemerintah daerah melalui landing sektor dinas terkaitnya. Seperti ini program jangka panjang katanya, jangka panjang, sehingga mereka membagi-bagikan tanaman-tanaman, buah-buahan seperti mangga, duren atau pala segala macam. Ini bukan program jangka panjang. Iya, benar. Ini nanti yang kita hadapi itu ya, ini pemenuhan kebutuhan jangka pendek. Karena apa? Buah itu bisa kita panen ke per musim. Gitu. Dan hasilnya pun ya per kilo. Nah, kalau memang mau ya menggelontorkan program itu jangka panjang tuh ya kita kaji betul jangka panjang yang mana. Ini jangka panjangnya kayak ibarat menabung. Nah, kalau kita menabung itu masukkan ke celengan 100, 200 ribu, 2.000, nanti pas akhir kita butuh celengnya kita bedah toh. Nah, itu aja filosofinya. Nah, jadi itu juga program pertanian jangka panjang. Ya kita tanam buah yang panennya nanti sekali tebang, sehingga jumlah hasilnya itu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan kita. Nah, makanya saya lebih melirik pada gaharu itu. Menarik tentang program-program yang Bapak bilang tadi ada dari lini sektornya masing-masing ya Pak. Yang tentang Curug Gerga itu sendiri Pak, selama setahun belakangan itu kan buahnya kurang maksimal. Ya ini tadi, karena apa? Petani kita ini ya masih arah pemikirannya kepada petani yang agriculture gitu loh. Hanya sekarang budaya. Kami petani
Kalau kami ada lahan kami kelola dan kami tanami, sudah berarti kami bertani kan gitu. Nah, seharusnya sekarang ini melalui ya harapan saya landing sektor ya. Kalau tidak seluruh stakeholder yang ada sama-sama ini tanggung jawab kita kok. Ya kita rubah, jangan lagi masyarakat kita menjadi petani yang agriculture, hanya sekadar membiasakan diri dengan bertani. Enggak lah, kita harus beralih sedikit lah menjadi yang petani yang agribisnis lah, arahnya ke arah bisnis. Jadi sehingga nanti ada dorongan-dorongan untuk memperbaiki produk, nah, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu kualitas kan itu. Ini seperti jeruk gere yang adik bilang tadi ya. Mereka coba, saya juga pernah lihat, pernah tanya, ini kok banyak sekali buahnya. Iya Pak, bagus sekali Pak. Dan saya pikir kan, banyaknya buah itu bukan berarti bagus arti kata di bisnisnya. Bukan berarti itu tanaman berkualitas. Nah, karena pola masih ke arah budaya gitu. Dia bertani hanya sekadar budaya. Ini ayo kita sama-sama gimana nanti ke depannya kita rubah dari bertani budaya di agriculture ini kita rubah ke arah agribisnis supaya apa? Bisa betul-betul menjawab tentang perekonomian, kebutuhan ekonomi kita itu. Oke, baik Pak. Nah, dengan adanya Lebong TV nih Pak, bagaimana bentuk support Bapak itu sendiri? Woi, sangat positif ini. Nah, satu kemajuan dunia itu karena informasi. Nah, Lebong TV udah memulai dengan ini, Lebong ini. Nah, seandainya informasi ini bisa masuk ke seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lebong, insya Allah mereka akan memahami tentang bagaimana Lebong ini dan akan kemana Lebong. Luar biasa Lebong TV, hebat. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Nah pemirsa, sekian Gen Kabar hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Lebong TV, TV Tebesamu.